Welcome back to my channel teman-teman. Kembali lagi di channel saya teman-teman. Kali ini saya akan membahas dampak dari perceraian orang tua untuk anak-anak. Langsung aja kita bahas satu persatu. Ini dia videonya. Kali ini saya akan membahas dampak dari perceraian orang tua untuk anak-anak. Yang pertama yang harus saya bahas adalah dampak pertamanya, yaitu kurangnya kasih sayang. Pelajari adalah kurangnya kasih sayang di dalam kehidupan anak-anak. Jadi di mana anak-anak itu mengalami kurangnya kasih sayang dan kurangnya kenyamanan di dalam keluarganya ketika orang tuanya bercerai. Karena di mana ketika orang tua bercerai, anak-anak itu pasti ketika dia ke sekolah atau ketemu sama orang tua di luar sana atau anak-anak yang lengkap orang tuanya, di situ dia mengalami salah satu, di dalam hati pasti ada kesedihan, yang dimana dia melihat sosok orang tua yang dia banggakan selama ini dan dipunyai orang lain, dia tidak punya. Jadi ada rasa kesedihan di dalam dirinya, dan disitulah timbul salah satu pribadi yang berbeda. Kurangnya kasih sayang di dalam rumah tangga atau kurangnya kasih sayang kepada anak-anak, apalagi orang tuanya sudah cerai, itu sangat merubah pola pikir mereka di dalam menjalani kehidupan mereka. Karena anak-anak itu kasih sayang orang tua yang perlu, dimana ketika kasih sayang orang tua ada di anak-anak, dia merasakan kenyamanan di dalam hidupnya. Tapi kalau misalnya anak-anak sudah kurang kasih sayangnya dari orang tua, apalagi orang tuanya sudah nggak menyatu, sudah cerai ya, itu saya yakin dia tidak mengalami kasih sayang yang seperti anak-anak lain yang rasakan. Dan dampak keduanya yaitu kurangnya perhatian. Jadi kurangnya kasih sayang, turunlah ke dampak kedua, yaitu kurangnya perhatian. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena ketika anak-anak masih kecil dan orang tuanya sudah cerai, perhatian kedua orang tua ini kepada anak-anak ini berbeda. Tapi ketika semuanya yang anak-anak harapkan kepada orang tuanya itu sudah hilang. Bagi teman-teman di luar sana atau orang tua di luar sana, ketika kalian bercerai, anak-anak itu kalian sudah menghilangkan salah satu pelajaran buat anak-anak, yaitu perhatian. Karena perhatian antara orang tua perempuan dan orang tua laki-laki itu berbeda. Nah ketika orang tuanya cerai, itu hilang perhatian ke anak-anak. Jadi dampak yang didapatkan anak-anak itu kekurangan perhatian bagi orang tua. Perhatian itu banyak hal, yaitu diperhatikan tentang masa depannya atau masa sekolahnya, perhatian dan kesehatannya, itu semua hilang. Perhatian dengan kehidupannya sehari-hari, ya kan, banyak sebenarnya itu yang kurang dan itu hilang. Dan dampak dari permasalahan orang tua yang sudah cerai, anak-anak mendapatkan lebih daripada orang tua. Kalau orang tua sudah memahami tentang hal yang seperti itu, berarti mereka sudah bisa menerima dan menjalaninya. Tapi anak-anak yang masih kecil itu tidak tahu apa-apa, dan itu semuanya mereka tanggung di dalam permasalahan orang tua. Dan disitulah juga anak-anak akan mengalami perubahan pola pikir di dalam kehidupannya. Karena perhatian yang mereka dapat, pasti mereka cuma mendapatkan dari orang lain, mungkin dari tante, omnya, atau teman-temannya di luar sana. Jadi perhatian itu berbeda-beda. Jadi nanti arahnya mereka akan menjadi pimplan. Banyak anak-anak yang ketika orang tuanya sudah cerai,
banyak anak-anak itu tumbuh dewasa dan tumbuh dewasa dengan cara perhatian orang lain, atau dia memperhatikan kehidupan orang lain untuk dia lebih dewasa, dan ini bukan tumbuh dari orang tua seperti itu. Jadi dampak yang kedua yaitu kurangnya perhatian, dampak kedua. Terus yang ketiga yang saya pelajari dalam kehidupan ketika orang tua sudah bercerai, dampak yang ketiga yang didapatkan sama anak-anak yaitu kurangnya perlindungan hidup. Ya, anak-anak itu ketika orang tuanya masih utuh, menyatu, mereka masih merasakan dilindungi oleh orang tuanya. Ya, ketika orang tuanya sudah cerai, anak-anak itu kehilangan perlindungan dari orang tuanya, dan perlindungan ini didapatkan yang orang tua. Tapi ketika orang tuanya cerai, ini dampaknya itu ke anak-anak itu kurang perlindungan bagi orang tua. Mungkin ketika anak-anak masih banyak di sekolah, ketika dia di sekolah dan dia mungkin sama siapa dia temani bermain, dan dia melapor, itu melapor kepada orang tua itu salah satu caranya dia untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya. Jadi dalam kehidupan anak-anak yang ketika orang tuanya cerai, mereka menjalani kehidupan itu dengan tidak stabil. Secara batin mereka juga sudah tidak stabil, secara mental mereka juga sudah tidak stabil. Jadi sebenarnya banyak dampak yang sebenarnya anak-anak itu dapatkan dan mereka alami ketika orang tuanya bercerai. Ya, jadi sebenarnya di sini teman-teman, dampak-dampak yang seperti itu sebenarnya banyak sih. Tapi yang saya pelajari selama ini, yang intinya yaitu kurangnya kasih sayang, kurangnya perhatian, kurangnya perlindungan. Itu banyak, karena apalagi anak-anak yang masih SD itu sangat sensitif. Ketika anak-anak dipanggil di sekolah dan guru menyuruh mereka memanggil orang tuanya, disitulah ada salah satu kehidupan atau perasaan yang mereka rasakan adalah timplang. Mereka akan bertanya-tanya di dalam dirinya, siapa yang harus saya panggil? Karena orang tuanya sudah pisah. Jadi anak-anak itu kena dampak kebingungan juga ada di dalamnya. Bingung dia, siapa yang harus saya panggil? Dan mereka juga mau ikut sama siapa. Jadi itulah, ketika orang tuanya pada saat berkumpul semua dan dia melihat orang tua yang cuma sendiri, itu dampak juga mental dari untuk anak-anak. Jadi bagi orang tua di luar sana, ketika kalian mempunyai permasalahan dalam kehidupan kalian, ketika kalian mendapatkan permasalahan secara pribadi suami istri, jangan sampai kalian melakukan perceraian di dalam kehidupan kalian. Karena perceraian atau permasalahan yang kalian lakukan dan keputusan yang kalian putuskan di dalam kehidupan kalian akan banyak berdampak bagi buat anak-anak kalian. Beda kalau misalnya kalian masih belum mempunyai anak. Tapi ketika kalian sudah mempunyai anak, lebih daripada satu atau sudah banyak, itu akan merugikan anak-anak kalian. Akan banyak merugikan. Padahal permasalahan itu secara pribadi untuk kalian. Jadi sebelum kalian memutuskan hal seperti itu, kalian harus memperhatikan perasaan mereka. Bukan kalian mengutamakan permasalahan kalian, tidak memikirkan perasaan mereka. Karena kalian dibentuk, kalian dijadikan keluarga untuk bisa membimbing mereka. Jadi itu saja yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman di luar sana. Tetap semangat yang sudah mengalami kehidupan seperti tadi, seperti itu.
yang dimana orang tuanya sudah bercerai. Pesan saya sama buat teman-teman, mempunyai masa depan sendiri, dan jadikan permasalahan orang tua yang kalian lihat itu sebagai cermin buat kalian untuk bisa lebih semangat lagi dan bisa lebih baik lagi daripada orang tua. Ada pepatah mengatakan buah itu tidak jauh dari pohonnya kalau jatuh. Tapi ingat teman-teman, walaupun buah itu tidak jauh jatuh dari pohonnya, buah yang jatuh itu masih mempunyai kehidupan tersendiri. Jadi walaupun dia mempunyai karakter mungkin sama seperti orang tua, tapi dia mempunyai buah yang ketika dia tumbuh akan menjadi buah yang lebih baik lagi nanti ketika kalian merubah cara pola pikir kalian dan bisa lebih dewasa dan lebih bagus lagi. Jadi sampai di sini aja videonya teman-teman. Jangan lupa di share dan di subscribe. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan di share dan dibagikan ke teman-temannya. Dan ketika teman-teman yang tidak suka dengan video ini dan tidak mendapatkan pelajaran di dalam kehidupan di dalam video ini, di scroll, dilewatkan aja, karena ini saya khususkan untuk teman-teman yang mempunyai permasalahan kehidupan di dalam orang tuanya sudah cerai. Sampai di situ aja videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Goodbye.